Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita misteri yang cukup menyeramkan ini kali ini terjadi ketika Arif bersama istri dan kedua anaknya sedang dalam perjalanan dari daerah Bogor untuk menuju ke tempat tinggalnya yang berada di Jakarta. Waktu itu, akses jalan belum seperti saat ini yang dapat ditempuh dalam waktu singkat jika melalui jalan bebas hambatan. Kala itu, pada tahun 2000-an, Arif bersama dengan keluarga kecilnya harus melewati jalan kampung yang masih banyak terdapat pohon-pohon besar di pinggir jalannya. Dan mereka harus mengalami cerita menyeramkan karena kesalahan yang dilakukan oleh Arif. Hari itu, pada sekitar jam 7 malam, Arif dan keluarga kecilnya berpamitan untuk pulang ke daerah Jakarta setelah seharian ini berada di rumah pamannya yang jarak tempuhnya memakan waktu kurang lebih sekitar 5 jam perjalanan. Awal perjalanan dari rumah pamannya pun berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Tapi ketika memasuki daerah Parung yang masih sangat sepi dan juga banyak pohon-pohon besar di pinggirnya, kejadian mengerikan ini dimulai. Arif yang sedari tadi ingin sekali buang air kecil tiba-tiba memperlambat laju mobil bak yang ia kendarai. Ia pun berhenti di pinggir jalan yang terdapat sebuah pohon besar dengan akar gantung yang menjuntai. Sebenarnya Arif ragu untuk berhenti di tempatnya sekarang. Tapi karena memang sudah tak tahan, Arif pun terpaksa buang air kecil tepat di bawah pohon besar yang terlihat menyeramkan itu. Numpang, anak babe mau kencing, numpang. Gumam Arif secara terus-menerus ketika buang air kecil di bawah pohon itu. Setelah selesai, ketika Arif mau masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba terdengar suara geraman yang arahnya berasal dari balik pohon tersebut. Seketika itu juga, bulu kuduk Arif meremang dan Arif mulai dihinggapi rasa takut waktu itu. Singkat cerita, mobil bak yang ia kendarai pun mulai melaju lagi. Arif menepis rasa takutnya dengan terus berdoa sepanjang perjalanan. Ketika Arif hampir memasuki daerah Ciputat, tiba-tiba saja mobil Arif terasa begitu berat. Padahal bak mobilnya tak terisi barang apapun. Dan lagi, bak mobil pun juga tertutup rapat dengan terpal. Karena merasa tak nyaman, akhirnya Arif memilih berhenti untuk mengecek kondisi mobilnya. Dan lokasi ia berhenti pun juga di tepi jalan. Tapi waktu itu sangatlah sepi. Ketika Arif membuka pintu mobil, Arif langsung disambut bau busuk yang sangat menyengat di hidungnya. Dan ketika keluar dari dalam mobilnya, mata Arif langsung menangkap sekelebatan bayangan yang bergerak cepat dari atas kabin mobilnya menuju ke bagian belakang mobil yang tertutup dengan terpal. Seketika itu juga, tubuh Arif gemetar ketakutan karena di atas bak mobilnya sudah berdiri sosok pocong dengan kain kafan yang lusuh. Dan wajah sosok pocong itu terlihat hitam legam dengan kedua bola mata yang hampir keluar dari tempatnya. Tubuh Arif juga terasa sangat kaku dan juga sulit untuk digerakkan. Sementara pocong itu masih terus berdiri di tempatnya dengan tatapan mata tajam yang memandang ke arah Arif. Tubuh Arif baru bisa digerakkan ketika istrinya memanggil-manggil namanya berulang kali. Dan setelah kakinya dapat bergerak, Arif pun kembali masuk ke dalam mobilnya dengan tergesa-gesa, lalu menutup rapat-rapat kaca jendela yang tadi masih terbuka sebagian. Arif lalu menghidupkan mesin mobilnya dan segera pergi dari tempat itu. Tapi belum sempat mesin mobil itu menyala, dari pintu bagian kiri nampak lagi sosok pocong yang tadi ada di belakang mobilnya. Arif yang sangat terkejut pun lalu memalingkan wajahnya dan tidak henti-hentinya beristighfar. Istri Arif merasa heran karena melihat tubuh suaminya gemetar. Ia pun segera menepuk-nepuk pundak Arif dan menanyakan apa yang dilihatnya. Istri Arif sama sekali tak melihat kalau di sebelah Arif telah berdiri sosok pocong yang menyeramkan dan istrinya malah membuka jendela karena merasa kegerahan. Arif yang semakin ketakutan pun lalu menunduk sambil membaca surat-surat pendek yang ia hafal. Kok berhenti di sini sih, Bang? Emangnya udah sampai? Tanya istri Arif. Arif yang mendengar pertanyaan istrinya pun hanya menggelengkan kepala sambil mulai menyalakan mesin mobilnya. Mesin mobil yang sudah hidup pun segera melaju lagi dengan kecepatan sedang. Dan setelah jauh dari lokasi penampakan pocong tadi, Arif pun sudah merasa cukup tenang. Walau ia masih terbayang-bayang akan sosok pocong yang menampakkan dirinya tadi. Singkat cerita, sesampainya di daerah Jakarta dan hampir mendekati daerah tempat tinggal Arif, tiba-tiba tercium lagi bau busuk yang sangat menyengat. Kali ini, istri Arif ikut mencium baunya. Kok ada bau bangkai, Bang? Ucap istri Arif sambil menutup hidungnya. Arif hanya terdiam tak menjawab, karena Arif tahu jika bau busuk yang mereka cium adalah bau dari sosok pocong
yang tadi menampakkan dirinya. Istri Arif yang masih tak tahu pun merasa heran dengan bau busuk yang tak juga kunjung menghilang. Lalu ia mengedarkan pandangannya ke arah kiri dan kanan untuk mencari apa sumbernya. Tiba-tiba saja istri Arif menjerit kencang ketika melihat sosok pocong yang terbungkus kain putih lusuh melayang di samping kanan mobil Arif. Arif yang sedang mengendarai mobilnya pun dibuat panik waktu itu. Dan ketika dia juga menoleh ke sebelah kanan, alangkah terkejutnya Arif karena wajah dari sosok pocong yang hitam legam itu sedang beradu pandang dengan Arif. Dan jarak wajah Arif dengan pocong itu hanya sekitar 1 jengkal. Sontak Arif langsung menghentikan mobilnya. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya karena takut kalau pocong itu akan meludahinya. Arif masih ingat dengan cerita pamannya tentang sosok pocong yang pernah meludahi tetangga pamannya waktu itu. Dan orang yang diludahinya mengalami luka yang terus menjalar dan malah menjadi busuk. Sambil terus membaca surat-surat pendek yang dihafalnya, Arif yang masih sangat ketakutan pun perlahan mengintip dari celah kedua tangannya. Karena saat itu ia sudah tak lagi mencium bau busuk yang sangat menyengat itu. Betapa leganya hati Arif ketika sosok pocong itu sudah tak ada. Arif lalu mencoba untuk menghidupkan lagi mesin mobilnya. Tapi sialnya, mesin mobil bak yang dikendarainya pun tak kunjung hidup waktu itu. Arif lalu mengumpulkan keberaniannya dan memaksa dirinya sendiri untuk bisa keluar dari dalam mobil. Ia melihat kondisi mobilnya yang kini tak dapat dihidupkan. Beruntungnya malam itu, ada tukang ojek pangkalan yang dikenalnya lewat di daerah itu. Arif pun lantas meminta bantuan pada tukang ojek itu untuk mendorong mobilnya ke pinggir jalan dan memintanya untuk mengantarkan istri dan anaknya terlebih dahulu. Singkat cerita, sesampainya di rumah, mereka pun langsung tertidur. Di dalam mimpinya, Arif kembali ditemui sosok pocong yang menyeramkan tadi. Sosok pocong itu meminta Arif untuk membersihkan pohon besar yang telah dikotorinya dengan air kencingnya. Karena jika tidak, sosok pocong itu mengancam akan kembali mendatangi keluarganya. 2 hari kemudian, Arif mengajak Bang Oji, kakak sepupunya, untuk membersihkan tempat yang sudah dikotorinya waktu itu. Arif menceritakan apa yang sudah dilakukannya di bawah pohon besar itu. Dan sesampainya di sana, memang terasa sangat menyeramkan. Arif dan Bang Oji lalu menyiramkan 3 botol air mineral sambil membacakan doa-doa. Setelah membersihkan tempat itu, Arif dan Bang Oji pun kembali pulang. Dan malam harinya, Arif kembali bermimpi aneh dan masih sangat menyeramkan. Di dalam mimpinya, Arif seperti berada di sebuah pohon besar. Dan di kanan kirinya terdapat 2 buah gapura yang tak kalah besar. Dan dari dalam gapura itu muncul sosok kakek yang menggunakan pakaian serba hitam yang terus memandang tajam ke arah Arif. Orang tua itu sepertinya sangat marah pada Arif. Ia kemudian mengatakan untuk berlakulah sopan dimanapun kalian berada. Karena sebagai manusia yang baik, sudah seharusnya kita menjaga tata krama dengan tidak membuang kotoran di tempat sembarangan. Setelah sosok itu menghilang, Arif pun terbangun dengan keringat yang membasahi seluruh tubuhnya. Dan sejak hari itu, teror tak lagi terjadi. Dan Arif pun juga mendapatkan sebuah pelajaran untuk tidak melakukan apapun secara sembarangan. Sekian cerita yang bisa Bang Pit sampaikan. Maaf jika cerita ini cukup pendek ya. Di next episode akan ada sebuah cerita panjang yang pastinya akan sangat menarik untuk teman-teman saksikan. Jangan lupa like dan share video ini. Juga komentar ya jika kalian memiliki cerita yang cukup mengerikan lah. Oke, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.